Assalamualaikum Ibu Andi. Waalaikumsalam Bu Darni. Lagi ngapain? Ya biasa Bu, kita lagi kerja tugas. Oh, lagi sementara membuat FPT ya? FPT Bu. Oh iya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Walafiat, cuma agak gerah-gerah ini Bu, efek Oh panas. iya, Cuaca panas ya, mungkin cuaca yang panas sekali ya, betul. Kurang bersahabat Iya, kali. betul. Nanti kita setelah ini kita boleh habis mengajar kita boleh minum-minum minuman dingin. Lebih bagus Iya. lagi. Oke. Oh ya Ibu Andi, saya dengar Ibu akan saya observasi nanti di kelas ya. Iya Bu. Begini Bu, sebelum kita melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan pra-observasi dulu. Yang sekarang ini saya lakukan ya. Boleh tidak? Boleh Bu, Ya. boleh. Terkait supervisi akademik yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi saya jelaskan dulu tujuannya kita lakukan observasi ini ya. Ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pengembangan diri kita sebagai pendidik. Begitu ya Bu. Nah, baik Bu. Kira-kira nanti di supervisi di dalam kelas, Ibu akan mengajar kelas berapa? Saya mengajar di kelas 6. Oh, di kelas 6 ya Bu. Di kelas 6. Kira-kira waktunya kapan ya Bu? Hari Rabu Bu, tanggal 19. Oh, jadi Jam pertama Bu ya. jam pertama. Iya, jam pertama. Berarti Rabu depan ya Bu. Kira-kira Ibu kita sepakat ya bahwa kita akan mengajar di kelas 6. Ibu akan mengajar di kelas 6 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk supervisi nanti ya Bu. Ya. Seperti itu. Baik Bu. Dari kegiatan prasupervisi ini, kira-kira tujuan apa yang Ibu ingin capai? Saya ingin saya ingin peserta dapat mempresentasikan hasil diskusinya Bu, supaya dalam melakukan tanggung jawab antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, supaya terjawab dengan baik dan ada ikatan bersama dengan kelompok, saling kerjasama lah. Oh begitu ya Bu, berarti nanti pada saat Ibu mengajar, saya akan lebih fokus mengamati Ibu pada saat supervisi itu nanti di bagian mananya Bu? Bagian kelompok saat kami melakukan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Karena dalam kegiatan ini Bu ya, diskusi ini hanya ada beberapa peserta didik yang sering aktif dalam kegiatan diskusi, dan murid yang lain itu hanya menyimak saja. Oh begitu. Saat diskusi, di situ nanti saya perlu mengamati kelompok mereka. Kira-kira dalam supervisi nanti strategi apa yang Ibu akan lakukan? Rencana begini Bu ya, pada saat itu supervisi, rencana strategi yang saya akan terapkan siswa itu metode apresiasi berkompetensi beregu. Di mana dengan cara ini kita melatih kekompakan siswa dalam kelompoknya dan untuk kemajuan bersama. Seperti itu ya Bu. Berarti metode apresiasi kompetensi beregu ya Bu. Iya. Selanjutnya Bu, apa harapan Ibu dari observasi supervisi yang kita akan lakukan hari ini? Harapan saya Ibu dalam kegiatan nantinya ini, di mana murid menjadi kompak dalam berdiskusi dan selalu aktif dalam pembelajaran. Wah luar biasa sekali Bu ya harapannya. Saya kira supervisi kita hari ini cukup. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar dan sukses ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu. Amin amin. Terima kasih banyak Bu Dar. Sama-sama Bu.
pulang sekolah kita nanti nongkrong-nongkrong ya. Bu ya. Iya. Oke Bu, terima Oke, kasih Bu. banyak Bu Dar. Kita baca dulu Al-Fatihah dulu. Sekarang dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita kembali belajar agama Islam. Sebagaimana sebelum kita belajar, kita harus mengetahui dulu tentang beberapa agama ya. Ada beberapa agama itu yaitu dari agama Islam, Kristen, terus Katolik, Buddha, Hindu, dan satu lagi agama apa lagi? Agama apa? Hindu. Ya, Hindu ya. Jadi kita ketahui bahwa di setiap agama itu ya ada kitabnya ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad ya melalui perantaraan malaikat Jibril. Lanjut, kita buka dulu halaman 1. Yakin pula situ. Materi kita di sini adalah surah Al-Qadir ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa surah Al-Qadir itu terdiri dari 6 ayat. Coba lihat kita sendiri 6 ayat ya. Jadi kita dengarkan dulu ibu guru baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sekarang semuanya baca dulu surah Al-Fatihah. Dimulai. Ibu guru akan berikan tugas ya, tugas kelompok ini. Jadi caranya ini kan saya sudah bagi 6 ini ya. Jadi jumlah surah Al-Fatihah juga ada 6 ya. Setiap satu kelompok itu menuliskan 1 surat ya. Sudah paham Ki? Ibu guru sudah bagi ini ya. Jadi setiap kelompok itu harus menuliskan 1 surat dengan artinya ya, artinya atau terjemahannya. Sudah paham? Oke, sekarang ibu guru bagi ya tugasnya. Ini kelompok 1. 1. Ini kelompok 2. 3. Ini 4. 5. 6. Jadi ya semua kelompok ya. Semua balik. Di sini kita sudah bagi ya. Pokoknya tugasnya di sini surah Al-Fatihah itu ada 6 ayatnya, ya ada 6 ayat itu. Jadi tugasnya setiap kelompok itu menuliskan 1 ayat lengkap dengan terjemahannya. Ingat nih kelompok berapa tadi? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat nih. Kira-kira surah yang mana kita tulis? Ya. Kita tadi kelompok 1 Ki. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lihat di situ nomor berapa yang harus kita tulis? Tidak ada nulis ini.
kafiru dengan arti jadi harus berdua Bu. Nah silakan ini seorang tunjuk teman tak siapa yang mau naik di atas. Ya, tunjuk teman tak satu orang. Oke silakan. Ya, satu nanti baca ayatnya dan satu baca terjemahannya ya. Oke, masih dengarkan ya suara didengar sama kita. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Katakan ini, ya. Tadi kan sudah ada 6, jadi terbagi 6 kita adik. Jadi kelompok 1 maju semua kelompok 1. Kelompok 1 mana? Maju Ki. Oke, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. 3, 4, 5, 6. Jadi berurutan ini ayat pertama, ayat kedua, ketiga, empat, lima, enam ya. Satu saja ayatnya dengan arti kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang. Tugas kita di atas ya. Bisa simpulkan tentang ini materi surah Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayatnya. Berarti dia diturunkan di kota Mekah. Kenapa diturunkan di kota Mekah? Karena surahnya dia pendek. Seperti dia dikatakan kalau di Mekah berarti dikatakan surat Makkiyah. Ya. Surah Al-Kafirun menceritakan adalah orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu ya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahwa ayat ini menceritakan tentang manusia yang suka berlaku bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu hanya satu, yaitu Esa. Oke, sudah dipaham? Sudah paham sampai sini? Oke, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi atas kerjasamanya. Kemarin itu di kelas Ibu sudah disupervisi, saya juga sudah amati. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu kemarin pada saat saya amati di dalam kelas sementara mengajar? Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya Bu, kemarin itu saya merasa agak grogi. Jujur Bu, kenapa saya merasa grogi? Walaupun saya sudah mengangkat rasa grogi, namun tetap saja ada. Karena saya tidak terbiasa mengajar di kelas dan diamati oleh Ibu. Oh begitu ya. Tapi Ibu kemarin terlihat tidak grogi kok. Kemarin itu Ibu mengajarnya dengan baik. RPT yang Ibu berikan ke saya pada saat prasupervisi itu juga sudah saya telaah dan langkah-langkahnya Ibu sudah lakukan juga. Cuma sesuai dengan kesepakatan Ibu pada saat praobservasi, Ibu mengatakan bahwa akan diamati pada bagian keterampilan yang diamati itu pada saat proses kerja kelompok siswa ya, seperti itu. Nah kira-kira menurut Ibu Andi apakah sudah terlaksana dengan baik kegiatan itu atau bagaimana? Saya sudah mengajar sesuai dengan RPP yang saya sudah buat Ibu, dengan kemampuan yang saya sudah miliki. Saya sudah melakukan interaksi dengan siswa, menjelaskan dengan baik, melakukan tanya jawab dan memperhatikan kondisi kelas. Saya rasa sudah cukup terlaksana dengan baik. Namun saya tetap masih bingung ya mengenai keaktifan siswa ini dalam kerja buku. Bagaimana kira-kira menurut tanggapan Ibu?
Oh, seperti itu ya. Sepertinya saya sependapat dengan Ibu. Yang saya amati kemarin itu ada beberapa siswa di setiap kelompok itu kurang aktif ya. Kurang aktif dalam kerja kelompoknya, sehingga bahkan ada yang merasa bingung, mungkin dia tidak mengerti atau bagaimana, makanya mereka kebingungan. Terus kalau menurut Ibu ada tidak cara-cara yang Ibu lakukan di kelas lain sehingga siswa aktif yang bisa diterapkan di kelas tersebut juga? Biasanya kalau di kelas yang satu bagi dua, ya biasanya saya bagi kelompok dengan cara melakukan untuk sebaya. Oh, melakukan tutor sebaya ya. Nah, itu sebenarnya bagus Bu, dan salah satu cara yang efektif. Dan Kalau menurut Ibu bagaimana bisa? Kira-kira apa langkah-langkah untuk membangkitkan? Apakah barangkali saya tutur sebaya masih ada langkah-langkah? Ibu berpacu mengatakan, saya coba-coba metode lain. Itu ya, sehingga dia menjawab sendiri tantangan yang didapati, begitu kemudian tapi sudah berhasil tadi bahwa dalam proses coaching itu dia merasa lega karena keluar dari satu masalah yang sering ditemui di kelas, manakala siswa itu tidak aktif. Tapi tidak menemukan potensinya. Coaching, bagaimana kita sabar mendengar dan tahan mulut untuk berkomentar atau berpendapat. Itu coaching itu. Jadi kita bagaimana kalau perlu ini ya itu seperti kata-katanya tadi. Ini kan saya kembali setelah kita mengajar apa keresahan, apa yang mengganggu pikiran kita. Anak tidak aktif. Anak tidak aktif. Yang kita inginkan dalam pembelajaran bagaimana? Yang aktif. Kira-kira bagaimana ini? Saya terus masih Allah. Barangkali saya ganti metode. Saya tukar kelompok misalnya. Sehingga dalam proses selanjutnya itu masalah inti dalam coaching ini karena tidak aktif itu kita tuntaskan. Besok-besok lagi kalau saya coba-coba metode ini bisa saya supervisi lagi apa yang tidak mau dilihat perkembangannya sesuai dan ada metode barunya itu yang tidak perhatikan yang lain. Bagaimana mencari aktif selesai masalah tentang aktifan, bagaimana tidak cara menjawabnya itu seakan-akan misalnya anak-anak itu menjawab seadanya saja. Masalahnya bagaimana caranya? Itulah supervisi kelas menyelesaikan satu persatu masalah di dalam pembelajaran sehingga membantu teman keluar dari masalahnya. Itu sebenarnya supervisi. Kalau istilahnya supervisi dalam proses pembelajaran itu pembelajaran itu mulai dari pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Kalau lambannya, kalau pendahuluan itu anak-anak itu kalau di WA itu merasa bingung, merasa pusing. Bagaimana ya caranya mengerjakan suatu? Apa maksudnya ini materi ini? Itu bingung, lambannya pusing kan? Dalam proses pembelajaran inti langkah-langkah kepusingannya itu keluar sedikit demi sedikit. Begini. Di penutup anak-anak tersenyum. Begitu balik caranya sehingga dalam proses pembelajaran terjawab apa di pendahuluan diuraikan satu persatu di langkah sehingga tercapai. Itulah pembelajaran. Jadi bagaimana mengaktualisasikan ide di pendahuluan itu dalam langkah-langkah pembelajaran, maka perlu banyak metode-metode sesuai dengan materi. Begitulah pembelajaran. Walaupun sederhana tapi tercapai ya. Untuk apa banyak-banyak dicapai dalam proses atau apa istilahnya target banyak, nggak ada yang bisa tercapai, sedikit asal bisa tercapai. Itulah prosesnya. Saya kira demikian. Intinya.